teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Setelah sekian lama saya tidak membuat video lagi, maka saya kali ini akan membuat video yaitu tentang pengantar akuntansi dan perusahaan. Nah, selama beberapa menit ini kita akan membahas apa saja sih pengantar akuntansi yang sangat mendasar dan apa kaitannya dengan perusahaan. Nah, untuk pengantar akuntansi dan perusahaan itu dalam beberapa subbab itu terdiri dari sifat dasar akuntansi, lalu ada persamaan akuntansi, transaksi bisnis, dan laporan keuangan. Nah, jadi selama beberapa menit kita akan membahas keempat subbab ini. Yang pertama itu kita akan mengetahui apa saja sifat dasar akuntansi, apa itu akuntansi, dan bagaimana sih dasar-dasar akuntansi. Sebenarnya akuntansi itu apa gitu. Nah, yang kedua kita akan membahas persamaan akuntansi, di mana akuntansi ini memiliki beberapa persamaan yang akhirnya kita akan membuat sebuah output, yaitu output di sini adalah laporan keuangan dari persamaan akuntansi yang telah kita tetapkan. Nah, sebelum kita membuat laporan keuangan, sesudah kita mengetahui persamaan akuntansi, maka kita akan berbicara tentang transaksi-transaksi bisnis. Nah, dalam perusahaan itu kan tentunya terdapat transaksi bisnis yang dijalani si perusahaan ini. Nah, transaksi tersebutlah yang akan kita olah, kita sajikan, kemudian akan membentuk suatu output yang dinamakan laporan keuangan. Pertama itu kita identifikasi dulu apa saja perusahaan-perusahaan yang ada di dalam Indonesia ini maupun di dalam dunia. Nah, perusahaan itu umumnya terdiri dari 3 kategori, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan jasa itu apa sih? Perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang menjual jasa mereka atau memberikan jasa mereka. Jasa itu seperti apa? Seperti misalnya kita itu memberikan pelayanan. Nah, atau kita memberikan suatu jasa, suatu tenaga kita untuk melayani pelanggan kita seperti itu. Contoh perusahaannya apa saja? Misalnya Garuda Indonesia dan Telekomunikasi Indonesia. Nah, jadi pelayanan-pelayanan seperti itulah yang dinamakan jasa. Contohnya apa lagi? Contohnya jasa yang bisa kita berikan itu seperti layanan bersih-bersih atau pelayanan customer service. Nah, seperti itu. Itulah yang dimaksud dalam perusahaan jasa. Untuk perusahaan dagang itu apa sih? Nah, untuk perusahaan dagang itu atau jenis atau kategori perusahaan yang kedua itu ialah perusahaan yang menjual barang dagangan atau barang yang berbentuk fisik gitu. Jadi yang mereka jual itu fisik, dalam bentuk fisik, bukan lagi jasa. Jasa itu kan contohnya seperti pelayanan. Nah, perusahaan dagang itu yang mereka jual itu ada bentuknya gitu, ada fisiknya. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti barang dagangan, sayur-sayuran, barang dagang lainnya. Nah, contohnya itu apa? Contohnya seperti Alfamart, Indomaret, Swalayan, supermarket, dan sebagainya. Pokoknya apapun yang kalian jual yang ada dalam bentuk fisiknya itu dinamakan perusahaan dagang. Contohnya apa lagi? Contohnya seperti jualan buah-buahan atau jualan alat elektronik. Nah, itu termasuk perusahaan dagang. Lalu yang ketiga ada kategori perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur ini ialah perusahaan yang menjual berbagai macam barang berbentuk manufaktur. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti Astra. Astra ini adalah perusahaan yang menjual seperti mobil, kereta, ataupun alat transportasi lainnya. Nah, itu yang disebut dengan manufaktur. Sama dengan Indofood. Nah, Indofood ini apa? Perusahaan apa? Indofood ini adalah perusahaan yang menjual barang dagangan seperti mie instan gitu. Makanan-makanan yang diolah melalui pabrik. Itulah seperti Indofood. Itu adalah contoh perusahaan manufaktur. Nah, jadi perusahaan-perusahaan ini tentunya di dalamnya terdapat transaksi bisnis yang mereka jalankan. Nah, kenapa mereka mengalami atau menjalankan transaksi bisnis? Karena adanya barang dagang yang masuk ataupun barang dagang yang mereka jualkan. Adanya jasa yang mereka terima atau jasa yang mereka tawarkan seperti itu. Nah, tentunya dalam menjual jasa dan barang dagang tersebut tentunya terdapat transaksi bisnis yang mereka lakukan gitu antara customer mereka dan si perusahaannya seperti itu. Nah, jadi apa sih akuntansi itu?
Nah, jadi akuntansi itu secara umumnya adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Nah, ini secara umumnya, walaupun demikian, arti dari akuntansi ini berbagai macam ya. Ada yang menyebutkan seni pencatatan, seni pelaporan, perangkuman, dan sampai kepada penyajian dan pelaporan. Nah, tapi pada dasarnya intinya akuntansi itu merupakan suatu hal yang bersifat pencatatan, perangkuman, pelaporan, dan penyajian seperti itu. Yang akhirnya endingnya akan membuat suatu output yang dinamakan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini untuk apa? Untuk apa dibuat? Laporan keuangan ini dibuat untuk para pemangku kepentingannya. Para pemangku kepentingan ini mereka menggunakan laporan keuangan untuk apa sih? Nah, mereka ini menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan. Nah, jadi dasar akuntansi ini endingnya ialah untuk membuat keputusan untuk para pemangku kepentingan seperti itu. Nah, keputusan apa saja sih yang dapat dibuat oleh para pemangku kepentingan ini? Nah, contoh keputusan yang dapat dibuat ataupun diambil itu seperti keputusan untuk melihat apakah suatu perusahaan itu kinerjanya sehat atau kinerjanya tidak bagus, apakah suatu perusahaan tersebut banyak utang, seperti itu. Nah, jadi untuk para pemangku kepentingan, laporan keuangan itu sangat diperlukan untuk menilai apakah suatu perusahaan itu sehat atau tidak. Nah, dengan demikian maka kerjasama antar perusahaan ataupun antar para pemangku kepentingan dengan para perusahaan ini dapat dijalankan seperti itu. Karena kan adanya transaksi bisnis ya antara si perusahaan dengan si customer atau si pelanggan ini. Oleh karena itu tentunya ada transaksi bisnis yang dijalankan. Nah, transaksi bisnis tersebut dapat dijalankan dengan adanya kondisi perusahaan yang sehat seperti itu. Nah, para pemangku kepentingan itu apa saja sih? Ada pihak eksternal dan internal. Nah, pihak internal itu ada apa aja? Ada manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan itu melihat suatu laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja keuangannya, lalu kemudian akan membuat keputusan yang strategis dan kemudian akan dapat merencanakan kegiatan operasional dan investasi untuk kemajuan perusahaan mereka seperti itu. Jadi laporan keuangan itu sangat diperlukan untuk pihak internal mereka, untuk pihak manajemen perusahaan mereka, yang akhirnya akan dapat membuat keputusan atau mengambil keputusan dalam mengambil tindakan-tindakan dalam kegiatan operasional dan investasi mereka seperti itu. Nah, ujung-ujungnya ini ya sama ya, yaitu ujungnya untuk membuat keputusan. Itu saja sih intinya untuk akuntansi ini. Lalu yang kedua, para pemangku kepentingan yang kedua itu ada pihak investor. Investor ini adalah pihak eksternal. Nah, investor ini menggunakan laporan keuangan untuk memahami kinerja keuangan yang kemudian mereka dapat mengevaluasi investasi-investasi yang mungkin berpotensial bagi si investor ini. Nah, setelah mengevaluasi investasi yang kemungkinan akan berpotensial, maka mereka akan membuat keputusan investasi. Mereka akan membuat keputusan untuk menginvestasikan ke perusahaan tersebut atau tidak, seperti itu. Lalu ada pemerintah dan analisis. Nah, ini juga termasuk pihak eksternal, di mana pemerintah ataupun analisis dapat memantau dan mengawasi kepatuhan perusahaan melalui laporan keuangan yang telah si perusahaan ini buat. Nah, ujung-ujungnya itu apa? Ujungnya itu ialah mereka dapat menganalisis kinerja keuangan si perusahaan, apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak, apakah perusahaan tersebut dapat sejalan dengan kepatuhan perusahaan yang ada pada umumnya seperti itu. Lalu ada kreditur dan banker. Nah, kreditur dan banker ini adalah pihak eksternal. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk menilai kelayakan perusahaan jika mengambil pinjaman, lalu akan menentukan kondisi atau memantau pinjaman tersebut. Nah, jadi kan pada suatu perusahaan itu kan tidak luput dengan adanya pinjaman-pinjaman. Nah, fungsi dari pinjaman itu apa? Fungsi dari pinjaman itu untuk
untuk menjalankan suatu perusahaan mereka agar dapat menjalankan transaksi bisnis yang mereka inginkan, yang sesuai dengan strategi mereka. Oleh karena itu, tentunya suatu perusahaan memerlukan dana-dana dari pihak eksternal. Nah, contohnya itu banker gitu, seperti itu. Jadi perusahaan itu pada umumnya memiliki atau meminjam sebuah dana dari banker untuk menjalankan suatu perusahaan mereka, seperti itu. Nah, tentunya pihak banker ini kan pihak eksternal, tentunya mereka tidak asal meminjamkan dana dari mereka dong, seperti itu. Oleh karena itu pihak bank ini akan menggunakan laporan keuangan si perusahaan untuk menilai kelayakan suatu perusahaan, apakah dapat dipinjamkan uang dari bank atau tidak, seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada auditor. Auditor ini termasuk pihak eksternal juga. Nah, auditor ini menggunakan laporan untuk memberikan keyakinan bahwasannya perusahaan itu bebas dari kecurangan atau kekeliruan. Nah, lalu ada pedoman akuntansi. Pedoman akuntansi di Indonesia itu menganut atau berpedoman pada PSAK atau pernyataan standar akuntansi. PSAK ini adalah pedoman akuntansi yang diikuti oleh semua perusahaan, semua akuntan di Indonesia. PSAK ini sama umumnya atau bisa dikatakan konvergen dari IFRS. Nah, IFRS ini apa sih? IFRS ini adalah International Financial Report Standard, yaitu standar laporan akuntansi secara internasional. Nah, IFRS ini adalah pedoman akuntansi yang dipakai oleh seluruh dunia untuk menjalankan transaksi-transaksi dan ataupun menjalankan proses akuntansi tersebut. Nah, jadi kita berpedoman pada PSAK dan IFRS, seperti itu. Jadi semua akuntan maupun semua auditor yang menjalankan akuntansi maupun yang melakukan pemeriksaan dalam transaksi akuntansi itu harus berpedoman pada PSAK. Nah, lalu kita masuk ke persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi ini adalah persamaan yang terjadi di dalam proses akuntansi. Nah, bagian dari akuntansi itu ada apa aja? Ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, akuntansi tadi kan pengertiannya sebuah pencatatan atau sebuah sistem pencatatan, perangkuman, penyajian dan pelaporan suatu output, yaitu laporan keuangan. Nah, jadi pada dalam bagian akuntansi itu ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, ketiga komponen ini merupakan persamaan akuntansi yang akan kita catat, kita rangkum, kita ringkas, dan kita sajikan, dan kita laporkan, seperti itu. Nah, dalam aset itu sebenarnya adalah liabilitas tambah ekuitas. Aset itu merupakan harta dari si perusahaan, liabilitas adalah utang dari si perusahaan atau sebuah pinjaman, sedangkan ekuitas itu adalah suatu modal atau hak yang menjadi pemilik si perusahaan tersebut. Nah, aset ini terbagi dari 3, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset tak berwujud. Aset lancar itu apa sih? Aset lancar itu merupakan aset yang dapat digunakan atau yang berumur kurang dari 1 tahun gitu. Atau aset ini bisa langsung kita gunakan. Contohnya seperti apa? Seperti kas, persediaan, piutang, biaya ataupun beban dibayar di muka. Kas itu adalah uang yang ada pada kita, seperti itu. Sedangkan persediaan itu contohnya seperti persediaan barang dagang, yaitu persediaan yang masih kita miliki. Lalu ada piutang. Nah, piutang ini contohnya misalnya si customer masih berhutang pendapatan jasa kepada kita. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu misalnya kita telah memberikan jasa gitu. Misalnya kita telah memberikan jasa untuk melakukan bersih-bersih. Nah, ternyata si customer ini sudah membuat janji kepada kita bahwasannya si customer ini akan membayar kita 2 hari kemudian atau pada tanggal 15, sedangkan sementara ini masih tanggal 1 gitu. Nah, hal tersebut maka customer ini masih berutang kepada kita. Bukan kita yang berutang, tapi si customer yang masih berutang berbentuk kas kepada kita, maka itu akan disebut piutang. Lalu ada biaya atau beban dibayar di muka, seperti misalnya sewa gitu. Sewa yang dibayar di muka.
Lalu ada aset tetap. Nah, aset tetap ini adalah aset yang berumur panjang. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan. Nah, aset tetap ini juga dapat dikatakan bahwasannya aset yang memiliki umur panjang dan tidak dapat digunakan secara langsung gitu. Misalnya ada tanah gitu. Misalnya si perusahaan ingin menjual tanah. Nah, dalam penjualan tanah ini kan tidak langsung terjual tanah tersebut, maka kita tidak bisa menerima cash secara langsung, kan memiliki beberapa tahap sehingga tanah tersebut dapat dijual dan kita menerima cash seperti itu. Lalu ada bangunan, mesin, dan kendaraan. Lalu ada aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud ini apa sih? Aset tak berwujud ini adalah aset atau harta yang kita miliki, namun dia tidak berbentuk fisik. Contohnya itu seperti apa? Seperti hak paten, hak cipta, waralaba, goodwill, dan merek dagang. Lalu ada liabilitas atau hutang. Itu terdiri dari dua juga, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Sama halnya seperti aset lancar dan aset tetap. Kalau kewajiban jangka pendek ini adalah hutang yang berumur kurang dari 1 tahun. Misalnya apa? Misalnya hutang gaji, hutang wesel, pajak, bunga, dan hutang usaha. Nah, lalu ada kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang ini adalah utang si perusahaan yang berumur lebih dari 1 tahun. Contohnya misalnya utang bank. Misalnya kita berutang kepada bank meminjam sekian ratus juta untuk untuk menjalankan perusahaan kita. Nah, utang bank ini kan kita bayarkan biasanya lama ya untuk menyicilnya seperti itu. Oleh karena itu utang bank itu termasuk kewajiban jangka panjang atau liabilitas jangka panjang. Sama halnya dengan utang obligasi ataupun utang hipotek. Lalu ada ekuitas. Nah, ekuitas ini adalah modal kita. Ekuitas ini pada dasarnya adalah harta yang kita miliki dikurangi dengan utang yang kita miliki. Ekuitas ini atau modal merupakan hak yang menjadi pemilik si perusahaan tersebut, yang benar-benar hak murni mereka gitu, karena aset atau harta sudah dikurangi liabilitas. Nah, contohnya apa? Contohnya itu seperti pendapatan, beban modal saham, premi, saldo laba, akumulasi penghasilan, dan kepentingan non pengendali. Lalu ada transaksi bisnis. Kita masuk ke transaksi bisnis. Sebelumnya apa sih itu transaksi bisnis? Transaksi bisnis itu adalah semua hal yang berkaitan dengan transaksi yang dijalankan si perusahaan. Transaksi ini dapat berupa apa? Transaksi ini dapat berupa transaksi jual beli, transaksi misalnya transaksi utang, transaksi bayar piutang, transaksi jual barang dagang, seperti itu dinamakan transaksi. Pokoknya transaksi itu sebuah hal yang dijalankan perusahaan dengan adanya kegiatan finansial atau kegiatan keuangan yang berkaitan dengan keuangan. Itu yang disebut dengan transaksi. Nah, ini ada contoh dari transaksi bisnis. Misalnya itu untuk yang pertama nih, 1 November 2015, Christina membuka rekening di bank dengan setoran awal 25 juta atas nama Solusinet. Nah, jadi si Christina ini membuka suatu perusahaan, maka terjadilah transaksi bisnis karena adanya kegiatan finansial atau kegiatan keuangan. Maka hal yang kayak ginilah yang akan kita catat ke dalam proses akuntansinya. Nah, si Christina ini kan membuka rekening di bank dengan setoran awal 25 juta. Berarti si Christina ini memiliki uang di tangannya sebesar 25 juta untuk Solusinet. Maka apa yang bertambah, apa yang berkurang? Tadi kan persamaan akuntansi kan cash sama dengan aset sama dengan liabilitas ditambah modal. Itulah yang dinamakan aset, yaitu perjumlahan dari liabilitas dengan modal. Nah, apa yang bertambah, apa yang berkurang? Maka yang bertambah adalah cash sebesar 25 juta di sebelah sisi kiri. Nah, di sebelah sisi kanannya itu ada apa aja? Yaitu ada penambahan kapital. Kapital ini ialah modal awal, yaitu sebesar 25 juta. Jadi dia harus balance ya, rekan-rekan. Sebelah sisi kanan dan sebelah sisi kiri itu harus balance, yaitu sama-sama 25 juta
pada periode November 1 November 2015. Lalu transaksi yang kedua nih pada 5 November 2015. Solusinet membayar uang sebesar 20 juta untuk membeli tanah sebagai lokasi gedung Solusinet. Nah, jadi si Christina ini membayar uang 20 juta untuk menjalankan bisnisnya, yaitu Solusinet, dengan membeli tanah untuk lokasi gedung. Jadi apa yang bertambah, guys? Jadi yang bertambah itu adalah tanahnya sebesar 20 juta dan cashnya itu berkurang sebesar 20 juta. Nah, kenapa cashnya berkurang? Karena membayar. Ingat aja, ada kata-kata membayar berarti cash kita berkurang sebesar 20 juta. Maka yang bertambah adalah 20 juta. Jadi balance ya, guys. Di sini di sebelah kiri dia berkurang 20 juta, namun bertambah 20 juta. Maka balance. Maka di sebelah sisi kiri itu 0, sebelah sisi kanan 0. Maka balance dia ya. Lalu untuk transaksi C, 10 November 2015, Solusinet membeli perlengkapan sebesar 1.350.000 dan berjanji untuk membayar pemasok dalam waktu dekat. Jadi apa yang bertambah dan apa yang berkurang? Nah, jadi yang bertambah adalah supply. Supply itu adalah perlengkapan sebesar 1.350.000. Lalu kan dan berjanji untuk membayar pemasok dalam waktu dekat. Berarti kan belum kita terima nih ya uangnya. Kita masih akan membayarnya dalam waktu terdekat. Berarti kita yang berutang, si perusahaannya yang berutang. Maka utang kita pun nambah sebesar 1.350.000. Maka sisi kanan 1.350.000, sisi kiri juga 1.350. Jadi balance dia ya. Untuk yang D, 8 November 2015, Solusinet menerima 7.500.000 secara tunai atas penyediaan jasa ke pelanggan. Nah, Solusinet menerima 750. Ada kata-kata menerima. Menerima berarti kita mendapatkan cash. Berarti di tangan kita ada cash sebesar 7.500.000 rupiah. Ingat aja kalau kita membayar, membeli dan sebagainya itu berarti cash kita berkurang. Tapi beda dengan utang ya. Kalau misalnya kita berutang maka kita menambahkan utang kita. Tapi kalau misalnya kita menerima itu mendapatkan cash ataupun menyetor setoran awal, itu berarti cash kita bertambah karena kita saat ini memegang uang tersebut. Apalagi secara tunai ya, maka cash kita bertambah. Atas penyedia jasa ke pelanggan. Nah, berarti yang di sebelah sisi kanan apa yang bertambah? Maka yang bertambah adalah fees earned atau pendapatan atas penyediaan jasa. Pendapatan si perusahaan seperti itu. Jadi balance dia ya. Lalu untuk selanjutnya untuk yang E. Nah, lalu ada transaksi E di mana Solusinet membayar berbagai beban. Nah, beban ini apa yang dimaksud dengan beban? Beban itu merupakan jumlah yang kita keluarkan atau kita bayarkan untuk memperoleh suatu pendapatan. Nah, contohnya itu ada gaji karyawan, sewa kantor, utilitas seperti bayar air, bayar listrik, dan lain-lain. Nah, gaji karyawan, sewa kantor, dan lain-lain itu kan merupakan suatu hal yang harus kita bayar untuk kita memperoleh suatu pendapatan. Misalnya kita ada sewa gedungnya dan kita membutuhkan karyawan juga untuk memperoleh jasa tersebut. Nah, untuk menggaji karyawan itu kan ujungnya kita akan mendapatkan pendapatan dari si customer karena adanya karyawan yang bekerja dengan kita untuk melayani si customer ini. Oleh karena itu yang kita bayarkan kepada karyawan, beban sewa untuk sewa kantor dan untuk pembayaran air, listrik, dan lain-lain itu disebut ke dalam beban. Nah, Solusinet di sini membayar berbagai beban, maka cash kita berkurang karena kita membayar. Jadi semua total dari beban ini pada tanggal 30 November maka sebesar 3.650, maka cash kita berkurang sebesar 3.650. Nah, itu untuk di sisi sebelah kiri. Sisi di sebelah kanan apa yang terjadi? Nah, di sisi sebelah kanan kita mencatatnya
Untuk gaji karyawan itu berkurang sebesar 2125, untuk rent expense atau beban sewanya itu berkurang sebesar 800, beban utilitas berkurang 450, dan beban lain-lainnya berkurang 275. Baru ada transaksi yang F. Pada 30 November, Solusinet itu membayar sebesar 950 kepada kreditur. Nah, sebelumnya kan si Solusinet ini kemungkinan ada melakukan pinjaman atau melakukan hutang ya kepada si pihak kreditur. Oleh karena itu, pada akhir bulan 30 November, Solusinet membayar utang tersebut kepada si kreditur. Maka apa yang terjadi? Maka di sebelah sisi kiri cash kita berkurang sebesar 950 karena adanya transaksi pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan. Maka yang di sebelah kanan hutang kita pun juga berkurang sebesar 950. Kenapa hutang kita berkurang? Karena kita membayarkannya kepada kreditur, dimana kita memiliki hutang pada sebelumnya. Nah, pada tanggal 30 November, si Solusinet ini membayarkanlah hutang tersebut kepada si pihak kreditur. Makanya itu hutang kita jadi berkurang. Nah, untuk transaksi G, pada 30 November, pada akhir bulan, Christina menghitung perlengkapan yang masih tersisa itu sejumlah 550. Maka apa yang terjadi? Maka supplies kita berkurang sebesar 800. Nah, kenapa 800 sementara jumlah yang masih tersisa itu sebanyak 550? Nah, jadi yang kita hitung itu ialah perlengkapan yang kita miliki di awal dikurangi dengan sisa perlengkapan yang kita miliki di akhir. Jadi perlengkapan di awal dikurangi perlengkapan sisa yang masih ada, yaitu sebesar 800.000. Nah, jadi sebesar 800.000 inilah biaya perlengkapan yang kita gunakan selama 1 bulan penuh itu. Oleh karena itu kita menggunakan angka 800, bukan yang 550 seperti itu. Nah, jadi perlengkapan kita otomatis berkurang kan sebesar 800, karena 800 inilah yang kita pakai selama 1 bulan. Itu di sebelah sisi kiri. Nah, apa yang terjadi di sebelah sisi kanan? Di sebelah sisi kanan maka beban untuk perlengkapan kita berkurang. Nah, kenapa dia menjadi beban? Karena kan perlengkapan ini kan kita gunakan untuk memperoleh jasa ataupun suatu dagangan yang kita jual kepada pihak customer gitu. Jadi perlengkapan ini kita gunakan untuk memperoleh suatu pendapatan. Makanya itu menjadi beban supplies atau beban perlengkapan. Maka beban perlengkapan kita berkurang sebesar 800. Nah, untuk yang H, pada 30 November, Christina menarik uang tunai sebesar 2 juta untuk transaksi keperluan pribadi. Nah, jadi si Christina ini menarik uang di rekening Solusinet sebesar 2 juta untuk keperluan pribadinya, bukan untuk keperluan si perusahaan. Makanya itu dapat dicatat sebagai cash kita berkurang sebesar 2 juta. Itu di sebelah sisi kiri, lalu di sebelah sisi kanan ada drawing, kita juga berkurang. Drawing ini seperti prive ya, prive atau prive ini dapat diartikan sebagai itu transaksi ataupun uang tunai yang kita tarik untuk keperluan pribadi. Itu biasanya disebut dengan prive atau bahasa Inggrisnya drawing. Maka drawing kita berkurang sebesar 2 juta. Jadi di sebelah sisi kanan balance berkurang 2 juta dan sebelah sisi kiri juga balance berkurang 2 juta. Lalu saldonya ini kita tambahkanlah dari cash, supplies, land, lalu ada payable, capital, dan lain-lain. Maka kita jumlahkan 5.900, 550, baru ditambah 2 juta, baru ditambah 20 juta, berapa hasilnya? Begitu sama halnya dengan 400 ditambah 25 juta dikurang 2 juta ditambah 7.500 dikurang 2125 dikurang 800 kurang 450 dikurang 275. Pasti hasil yang dari sebelah kiri sama dengan hasil yang di sebelah kanan. Itulah yang disebut dengan transaksi bisnis dan kita catat ke dalam proses akuntansi. Proses dasar akuntansi ya, ini masih dasarnya, masih dasar akuntansi. Nanti kita akan belajar banyak lagi proses-proses akuntansi hingga menjadi suatu output, yaitu laporan keuangan. Seperti ini masih dasarnya. Ini agar kalian paham aja apa yang naik, apa yang turun, apa yang berkurang, apa yang bertambah, seperti itu. Jadi dalam akuntansi itu harus sama ya, dimana aset
harus jumlah dari aset atau harta yang kita miliki itu harus sama dengan jumlah dari liabilitas atau utang ditambah modal kita. Itu harus balance. Jadi tadi tuh harus balance ya, karena persamaan yang kita pedomankan menurut PSAK itu ada aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Jadi untuk mencari total aset kita atau total harta kita itu utang ditambah dengan modal kita, seperti itu. Nah, sama halnya dengan modal. Apabila kita ingin mengetahui berapa sih modal yang kita miliki ini, modal yang benar-benar kita miliki, itu harta kita dikurangi dengan utang kita. Itulah benar-benar murni modal yang kita miliki saat itu juga. Nah, kita masuk ke laporan keuangan atau financial statement. Jadi laporan keuangan itu apa sih? Laporan keuangan atau financial statement itu merupakan laporan yang memiliki atau mendokumentasikan suatu aktivitas dan kinerja keuangan selama periode waktu tertentu. Nah, kemudian laporan keuangan ini akan menjadi alat sebagai pengambilan keputusan untuk pihak eksternal maupun internal perusahaan. Maka laporan keuangan ini digunakan oleh perusahaan atau organisasi. Nah, laporan keuangan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah memantau arus kas. Nah, memantau arus kas itu misalnya kas kita, berapa kas kita yang masuk, berapa kas kita yang keluar. Nah, hal tersebut harus dipantau ya guys, pada umumnya dipantau oleh pihak eksternal dan internal untuk mengambil keputusan. Jadi untuk mengetahui suatu perusahaan itu sehat atau tidak, profitable atau tidak, apakah kinerjanya menurun atau tidak, itu dapat dilihat dari pemantauan arus kasnya. Lalu ada mengevaluasi aset dan liabilitas. Nah, liabilitas ini sangat dipantau-pantau oleh pihak eksternal ya guys, khususnya misalnya investor gitu. Investor yang ingin menginvestasikannya kepada suatu perusahaan tentunya akan melihat liabilitas yang dimiliki oleh si perusahaan. Apabila si perusahaan yang memiliki liabilitas yang mungkin tinggi, maka si pihak investor ini akan berpikir berulang kali untuk menginvestasikannya kepada perusahaan tersebut. Lalu untuk menganalisis ekuitas pemegang saham. Nah, hal ini sangat diperlukan untuk para perusahaan lain yang ingin menanamkan saham mereka kepada perusahaan tersebut. Lalu ada untuk mengukur profitabilitas. Profitabilitas ini seperti mengukur keuntungannya perusahaan. Nah, jadi laporan keuangan ini dapat dilihat oleh pihak internal perusahaan maupun eksternal perusahaan agar kita dapat melihat apakah si perusahaan ini mengalami profit atau tidak. Walaupun tidak mengalami profit, dalam jangka waktu kapan saja sih dia yang tidak mengalami profit gitu, atau sampai kapan saja sih dia tidak mengalami profit. Nah, hal-hal ini akan membuat pertimbangan khusus untuk pihak eksternal dan internal, khususnya untuk internal ya, karena untuk pihak internal ataupun manajemen perusahaan akan meningkatkan kinerja mereka lagi untuk meningkatkan profit dari perusahaan mereka. Itulah gunanya laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini sangat diperlukan untuk pihak eksternal maupun internal, seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke komponen dari financial statement atau komponen dan bagian-bagian daripada financial statement, laporan keuangan. Contoh dari laporan keuangan itu ada laporan apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada income statement atau laporan laba rugi. Lalu yang kedua ada laporan ekuitas atau owner equity, ada statement of financial position atau laporan posisi keuangan, dan ada laporan arus kas atau cash flow. Nah, keempat bagian dari laporan keuangan ini adalah laporan yang wajib kita tahu dan wajib ada di suatu perusahaan. Pada umumnya menurut PSAK, komponen dari financial statement yang paling penting adalah 4 ini. Namun pada umumnya seringkali perusahaan mementingkan ketiga daripada komponen financial statement, yaitu ada laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan cash flow atau arus kas. Nah, ketiga komponen laporan keuangan ini
merupakan fokus daripada suatu perusahaan. Nah, meskipun demikian, menurut PSAK sebenarnya terdapat 5 laporan keuangan sih yang harus menjadi fokus perhatian setiap perusahaan atau yang wajib kita tahu gitu. Yaitu satu lagi ada laporan catatan atas laporan keuangan. Itu pasti selalu ada ya di suatu perusahaan. Namun inti dari komponen laporan keuangan itu ialah 4 ini. Nah, yang pertama itu adalah laporan laba rugi atau income statement. Income statement itu merupakan laporan yang menyajikan pendapatan jasa dan beban yang terjadi selama suatu periode tertentu di perusahaan. Nah, ini contohnya laporan laba rugi dari Solusinet yang berakhir pada 30 November tahun 2015. Jadi isinya itu hanya ada 2 ya, pendapatan dan beban. Pendapatan jasa ini adalah pendapatan yang kita peroleh saat kita menghasilkan jasa atau menjual barang dagangan kita. Nah, kita kan mendapatkan pendapatannya dari si customer atau pelanggan kita. Itulah yang disebut dengan pendapatan jasa. Nah, beban ini apa sih? Beban tadi, beban yang sudah saya jelaskan tadi, beban merupakan suatu jumlah yang harus kita bayarkan untuk memperoleh suatu pendapatan. Misalnya kita membayar suatu gaji karyawan, baru tuh membayar sewa gedung ataupun membayar listrik dan biaya air dan lainnya. Nah, hal tersebut kan harus kita bayarkan ya untuk memperoleh suatu pendapatan yang ingin kita peroleh gitu dari penghasilan penjualan jasa kita ataupun penjualan barang dagang kita. Maka pendapatan kita dikurangi beban, itulah endingnya akan menjadi laba atau rugi dari suatu perusahaan. Nah, apabila suatu pendapatan kita nih, kan ini dikurangi dari total bebannya, misalnya pendapatan kita lebih kecil daripada total beban yang kita miliki. Nah, otomatis kan jumlah tersebut akan menjadi kerugian kita, maka perusahaan kita mengalami kerugian karena pendapatan yang kita peroleh itu tidak sama halnya maupun tidak besar dengan beban yang harus kita keluarkan untuk memperoleh suatu pendapatan tersebut. Namun apabila suatu pendapatan lebih besar daripada bebannya, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut mengalami laba atau untung. Lalu ada statement of owner equity, yaitu di mana merupakan laporan yang menyajikan seberapa besar pemilik atau pemegang saham memiliki klaim atas aset perusahaan tersebut. Nah, jadi inti dari laporan ekuitas pemilik ini adalah modal kita, modal ditambahin investasi, maka akan menambahkan laba neto kita, maka dikurangi penarikan ya atau drawing atau prive tadi, penarikan yang untuk secara pribadi. Lalu hasil tersebut akan menjadi kenaikan pada ekuitas pemilik, maka hal tersebutlah akan menjadi modal akhir dari si Solusinet tadi atau modal si Christina. Nah, jadi pada intinya laporan ekuitas ini merupakan laporan yang menyajikan berapa modal awal kita, lalu ditambahin dengan investasi yang kita miliki, menambahkan laba, maka akan menjadi modal akhir kita. Jadi laporan ekuitas pemilik ini laporan modal ya guys, laporan perubahan modal. Bagaimana perubahan modal dari awal hingga akhir. Nah, lalu yang ketiga adalah laporan financial position atau laporan posisi keuangan. Nah, laporan financial position ini intinya itu ada 3 ya guys yang di dalam yang harus kita sajikan dalam laporan keuangan. Yaitu ada aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik. Nah, kita balik lagi ke persamaan dasar akuntansi tadi, di mana aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Nah, hasil ini harus balance dari kedua sisi persamaan dasar akuntansi tadi. Jadi aset itu dalamnya ada kas, perlengkapan tanah, dan lain-lain. Begitu juga dengan utang ditambahin modal, maka harus sama dengan jumlah asetnya. Lalu yang ketiga ada cash flow. Nah, inti dari cash flow ini berapa uang kas kita masuk, berapa uang kas kita keluar. Nah, dari transaksi bisnis yang kita lakukan dalam suatu perusahaan itu kan tentunya kas kita mengalami penambahan, mengalami penurunan karena ada keluar masuknya kas kita untuk melakukan pembayaran ataupun
ataupun lain-lain seperti itu, ataupun pembayaran hutang dan lain-lain. Nah, oleh karena itulah laporan arus kas ini menyajikan berapa kas kita yang masuk, berapa kas kita yang keluar. Nah, laporan arus kas ini intinya ada 3 bagian, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi, dan dari aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas operasi ini apa saja sih? Maksud dari operasi ini adalah semua kas yang masuk ataupun semua kas yang keluar selama proses selama proses pengeluaran jasa ataupun pengeluaran barang dagang tersebut dijualkan gitu ke pihak customer. Nah, jadi selama kegiatan operasi perusahaan dalam transaksi bisnis, itulah yang disebut dengan aktivitas operasi. Jadi aktivitas ini adalah aktivitas selama jasa ataupun barang yang kita jualkan kepada customer tuh, hingga sampai kepada customer. Itulah yang disebut dengan aktivitas operasi. Nah, untuk yang kedua itu ada aktivitas investasi. Yang kedua ini aktivitas investasi ya guys. Salah ketik. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti pembayaran kas untuk pembelian tanah. Tentunya itu kan untuk investasi kan. Untuk tanah itu kan bukan diperlukan sekarang, tapi mungkin untuk diperlukan nanti untuk untuk menjual barang dagang kita ataupun menghasilkan jasa yang kita peroleh seperti itu. Jadi kan itu masuknya ke investasi karena tidak digunakan untuk saat itu juga, mungkin untuk nanti-nanti. Maka itu disebut pembayaran kas untuk pembelian tanah. Seperti yang transaksi bisnis yang terjadi di Solusinet tadi. Dia kan ada tuh membeli tanah ya sebesar 20 juta. Lalu yang ketiga itu ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, maksud dari pendanaan itu adalah suatu dana yang diterima oleh perusahaan. Tentunya suatu perusahaan ini kan memiliki dana yang harus memiliki dana yang banyak ya untuk membuat suatu jasa, membuat suatu usaha, ataupun untuk menjualkan suatu barang dagang kita gitu. Tentunya kita sebagai perusahaan tentunya berharap memiliki pendanaan yang lebih banyak dari pihak eksternal maupun pihak internalnya. Nah, maksud dari pendanaan ini misalnya apa? Nah, misalnya pendanaan ini seperti investor. Nah, pihak investor ini kan biasanya menginvestasikan suatu hal yang dipunyai dari suatu perusahaan ke perusahaan tersebut. Itulah yang disebut dengan aktivitas pendanaan. Karena adanya investor itu kan maka suatu perusahaan kan mendapatkan dana. Nah, itulah yang disebut dengan aktivitas pendanaan. Maka aktivitas pendanaan dapat disebutkan arus kas antara perusahaan dan pemilik atau si kreditur. Nah, untuk selanjutnya ini ada case tadi yang dapat dikerjakan oleh rekan-rekan semua. Di sini ada transaksi dari Maria Renata, di mana dia mendirikan Cemara Properti Maria. Nah, si Cemara Properti Maria ini melakukan beberapa transaksi selama bulan April. Hal yang dapat dilakukan rekan-rekan adalah dapat menunjukkan pengaruh setiap transaksi dan saldo, apakah bertambah, apakah berkurang, seperti yang tadi. Dia intinya harus sama ya, dalam sebelah sisi kanan dan sisi kirinya itu harus sama, dimana aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Lalu yang kedua buat laporan keuangannya, seperti laporan laba rugi, posisi keuangan, ekuitas, ataupun cash flow-nya jika diperlukan. Nah, ini ada quotes sedikit, yaitu dimana akuntansi adalah seni mengubah kekacauan menjadi kejelasan dan kebingungan menjadi kebijaksanaan finansial menurut Michelle Carter. Nah, jadi itu saja yang dapat kita sampaikan dan kita pahami dalam waktu yang sesingkat ini. Mungkin saya harap kalian dapat mengerti apa yang dapat saya jelaskan. Apabila kalian masih belum mengerti, kalian dapat memberitahu saya melalui kolom komentar di YouTube ini ataupun di video ini. Nah, kalian dapat mengatakan ataupun berkomentar dalam video ini
untuk materi apa saja yang bisa saya sampaikan mengenai akuntansi dan keterkaitannya. Seperti itu ya rekan-rekan sekalian.